Shalom, jemaat Tuhan. Pada saat ini, kembali lagi saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kekhawatiran itu seringkali dipakai oleh iblis untuk menggoyahkan iman orang percaya, iman kebanyakan orang Kristen. Mengapa? Karena ketika kita khawatir, kita akan kehilangan sukacita. Kita akan kehilangan damai sejahtera. Kekhawatiran adalah di mana kita mempercayai intimidasi iblis di dalam pikiran dan hati kita. Contohnya seperti ini. Misalnya, seseorang mengalami masalah keuangan. Tiba-tiba iblis datang dan berkata, kamu tidak akan pernah keluar dari masalah ini. Hutang-hutangmu tidak akan lunas. Dan saat kita mendengar suara tersebut, kita percaya akan kata-kata itu. Saat kita percaya akan kata-kata itu, maka itu akan menghilangkan damai sejahtera di dalam hati kita. Itu akan menghilangkan sukacita di dalam wajah kita. Sehingga kehidupan kita penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, dan tidak mencerminkan sebagai orang Kristen. Dalam firman Tuhan ini, kita harus menyadari tentang kebohongan iblis. Bahwa semua kekhawatiran yang ada dalam pikiran kita, ketika kita percaya itu ibaratnya kita percaya akan kebohongan iblis. Jadi kita jangan percaya akan kebohongan iblis. Dan saat kita khawatir, jangan pandang diri kita. Kebanyakan orang khawatir karena fokusnya adalah pada dirinya, pada kekuatannya, pada sumber-sumbernya yang terbatas. Tetapi Tuhan mau mengajarkan kepada kita hari ini, saat kita khawatir, pandanglah kepada Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang ajaib, perkasa, dan mengasihi kita. Satu juga yang saya pelajari adalah ketika seseorang khawatir, ya, dia sering memperkatakan kekhawatirannya. Dia sering memperkatakan kata-kata negatif. Misalnya, saat dia memeriksa kesehatannya di dokter, dan dokter memvonisnya mengalami sakit yang sulit untuk disembuhkan. Nah, mulailah dia memperkatakan hal itu. Dia bilang kepada temannya, saudaranya, teman-teman sekantornya. Dia bilang kepada si A, si B, si C. Sehingga yang terkonsep dalam pikirannya adalah bahwa dia tidak akan pernah disembuhkan. Karena dia terus memperkatakan kekalahan di dalam kehidupannya. Sebenarnya, kita harus jaga mulut kita supaya tidak memperkatakan hal-hal yang negatif kepada diri kita. Karena yang menjadi penentu kehidupan kita bukanlah perkataan orang lain, dan bukanlah perkataan-perkataan negatif itu. Dalam 1 Petrus 3 ayat 10 dikatakan, siapa yang ingin melihat hari-hari yang baik, biarlah ia menjaga lidahnya dan bibirnya. Jika kita ingin mengalami hari-hari yang baik dalam hidup kita, kita harus jaga lidah kita. Kita harus jaga perkataan kita. Sehingga jangan sampai kita memperkatakan kutuk dalam diri kita sendiri. Jangan pernah berkata, saya tidak akan pernah berhasil. Saya tidak akan pernah keluar dari masalah ini. Saya tidak akan pernah disembuhkan. Jangan berkata-kata demikian. Tapi sebaliknya, perkatakanlah janji Tuhan. Jika ada pikiran negatif muncul dalam pikiran kita, ucapkanlah sesuatu yang positif, kebalikannya. Kalau ada 10 pikiran negatif datang, ucapkanlah lebih dari 10 perkataan positif, yaitu janji-janji Tuhan. Misalnya saat kita sakit, jangan berkata, saya tidak akan sembuh, sakit ini semakin hari semakin parah. Jangan berkata demikian, tapi katakanlah, oleh bilur-bilur Yesus saya akan sembuh. Dengan panjang umur, Tuhan akan mengenyangkan aku. Perkatakanlah janji Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan atau tantangan, bilanglah kepada diri kita sendiri, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, seperti kata pemazmur. Nah,
Di sini kita mempelajari beberapa hal tentang kekhawatiran. Bahwa jangan kita khawatir, itu kata firman Tuhan. Dan jangan kita berkata-kata yang negatif, tapi perkatakanlah janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Intinya, ucapkanlah janji Tuhan melebihi kekhawatiran yang datang dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.